Makanya kenapa gue sering ceritanya sama dia, karena ya didengerin dan dikasih solusi. Dikasih. Jadi kayak ya cuman ya tisu nggak guys? Ya nangis. Yang nggak pernah bisa dilupa, dapat kerjaan mindahin kuburan yang udah 30 tahun. Dipindahin mau dibawa ke Jawa. Wah ini nyala nih tulang, ambil gitu. Anjir, sendiri ya? Ya berdua lah, sama mayatnya. Afri itu artinya asli Priuk. Oh itu beneran asli Priuk? Iya. Emang kata lu apaan? Enggak, kirain aja bercanda, maksudnya kayak bikin plesetan gitu. Oh itu beneran? Iya. Beneran. Oh bukan, nama. Jadi beneran apa kagak? Nama plesetan tolong. Selamat datang kembali di Temenan Sama Nasib. Bikin yang naas jadi sip. Yoi, bersama gua Aci Resti. Dan saya Priska baru mentok. Kenapa tuh? Sebenarnya gua udah mentok, mau baru apa lagi kayaknya ya udah baru mentok. Oh, gitu. Priska. Lu nyium bau-bau umur ketuaan nggak? Jawab. Boleh enggak ini kayaknya gua Covid deh, gua enggak nyium apa-apa. Lu insomnia? Enggak. Benerin dong, anosmia harusnya. Emang iya namanya anosmia? Iya kan, nggak bisa ini. Iya udah. Bener. Oh ya udah. Enggak, gua enggak insomnia. Apaan tuh insomnia? Belum pernah kan lu dipukul orang Betawi? Tektokannya enggak ada yang bener. Gue kayak gini karena gue segan sih, gue nggak bisa. Kenapa? Ya, kita tuh nggak bisa yang asal cakap-cakap gitu. Karena bintang tamu kita ini kan ya harus kita segani lah, Ci. Oh iya. Karena ya secara usia juga kita banyak belajar dari dia ya. Iya. Secara pengalaman hidup yang gue dapati juga semuanya gue dapat dari dia. Yes, kekayaan yang selama ini gue punya juga gua dibagi dari dia gitu. Dia bapaknya Aci, kita sambut. Kita sambut. Ini dia bintang tamu kali ini, yaitu Ayah Rahman. Harusnya bukan Ayah Rahman. Rahman Afri. Rahman Afri. Tapi kita di komunitas semuanya pada manggil Ayah. Ayah Rahman. Kontak dia di handphone lu namanya apa? Ayah Rahman. Ayah Rahman. Ayahnya pakai C apa enggak Ayak gitu? Ayak mah ini ya buat olahraga nggak sih? Apa? Kayak ya? Oh kayak, sorry. Ayak. Oh yang itu yang perahu naga. Kayak. Ayah, selamat datang Ayah. Selamat. Ada yang salah? Enggak. Iya, udah. Jadi yang belum tahu ya, Rahman ini komika yang personanya Asma. Jadi kalau ngomong dia memang hilang-hilang separuh gitu, Ci. Nah, lu pernah lihat Ayah stand up bawa ini enggak? Inhaler enggak? Dia bawa oksigen itu tuh yang disemprot juga gue pernah. Dia udah oksigen pernah, inhaler pernah. Ya, Ayah Rahman. Halo, Ayah Rahman, sehat. Kenapa gue tegang ya ketemu lu berdua di sini? Wah, kok bisa sih ya? Iya, bingung saya. Enggak kenapa saya? Lucu banget kan? Ada yang kotekan. Enggak salah. Teman-teman, gue sebelumnya mau ngasih tahu dulu kalau ini mungkin beberapa yang nonton, Pris. Taunya dia bapaknya gue beneran di si itu. Oh iya, di Imperfect. Jadi Prita. Padahal emang ini ya, makanya di situ kenapa chemistry kita bagus anjay, karena di kehidupan nyatanya emang seperti bapak sendiri. Iya, udah kayak bapak gue sendiri dia. Cuman ya enggak yang ngasih duit gitu. Lu mau dibiayain itu mah sugar daddy. Oh iya. Bukan bapak. Gua keluar ya. Marah, udah tua suka ambekan. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa ya? Ya namanya artis gitu ya kan. Gitu nanya. Karena gue kalau ketemu dia, gue udah ini banget kalau ketemu dia nih, sekali ngobrol udah bahasan semuanya habis. Iya. Emang iya? Kalau ketemu beneran gitu. Sampai pagi ya. Iya, ketemu beneran ngobrol sampai pagi. Dari ngobrol sama Aci tuh dari mulai Aci lecek sampai sekarang, waduh. Udah disetrika. Iya.
Sampai lecek lagi ya. Jangan dong. Kemarin sempet lecek lagi. Terus ke dia ini lagi. Udah lumayan. Pokoknya dia udah kayak ini dah Triskaan. bikin gua nggak lecek anjay. Lu sampai pernah nginep di rumah Ayah ya? Gua nggak pernah. Oh enggak? Nggak pernah gua. Kalau Priska pernah dia. Iya lagi gua ngobrol sampai kepagian, nggak pulang pas bulan puasa ya? Bulan puasa ikut sahur dia. Ikut sahur bangun-bangun gua. Itu kita buka puasa apa? Buka puasa. Pas iya bulan puasa juga. Oh pas bulan puasa juga. Lebaran juga pernah. Ya itulah, ayo kembali lagi di ini. Bukan ya, Apa tuh? bukan bulan puasa. Yang terakhir mau Lebaran lu datang. Mau Lebaran ya? Nah yang itu enggak. Iya. Maksudnya gua tuh di mana ya ngomongnya? Bapak gua tuh nggak komunikatif lah orangnya. Ya kita ngobrol seadanya gitu-gitu. Makanya kenapa gua sering ceritanya sama dia karena didengerinnya tuh yang ya didengerin dan dikasih solusi gitu, masukan gitu. Nah kalau bapak gue tuh tipe yang dengerin doang. Jadi kayak ya udah gue nggak, ya cuman ya ada tisu nggak guys? Ya nangis. Kenapa lu yang nangis? Ada tisu nggak? Kenapa Ayah nangis? Kan gue jadi ikutan mau nangis ya. Enggak, maksudnya kalau bapak gue tuh yang gue cerita ya udah dia nggak oh ya udah gitu, maksudnya nggak yang ngasih, nggak ada feedback lah, nggak ada yang ngasih masukan gimana gitu, paling cuman ya udah sabar aja gitu, nggak yang ada cerita apa lagi gitu. Nah kalau Ayah ini gue cerita ke dia terus dia ngasih masukan gue harus gimana ke depannya gitu. Jadi gue seru, udah gitu gue bisa ngajak dia ngobrol tuh elu gue. Kalau bapak gue kan naci gitu kan. Gitu, dia kalau ngobrol sama dia, elu gue pakai elu gue kayak seru gitu Priska. Gue jadi inget dulu guru gue juga gitu, tapi udah meninggal. Lu jangan kesering. Gue 1 jam nangis aja ya. Kenceng nih gimiknya nih. Nggak tahu kenapa lu nangis ya? Ya pakai ditanya. Ya ampun, sayang banget. Tapi Ayah jadi tempat banyak komik muda bercerita. Termasuk Aci, gue juga gitu kan. Apalagi gue sama Ayah satu komunitas, kita sama-sama di Jakut. Jadi ya sama kayak lu kasusnya. Gue juga nggak bisa ngajak ngobrol bapak gue, jadi gue ngajak ngobrol Ayah sebagai penggantinya. Bapak lu juga kalau dia ngobrol diem doang ya? Ntar Pris gue lagi jawabin malaikat. Masih sibuk ditanya mandro buka. Bukan ya, beda ya? Kayaknya baru gue ya bintang tamu yang pakai nangis ya. Iya Ayah, makasih ya sudah membuat AdSense kita. Enggak ya. Ya karena biasanya Ayah di kehidupan real kita biasanya Ayah yang jadi pendengar kita, sekarang kita mau dengerin Ayah gitu. Jadi kita temenan sama Nasib, nanti Ayah bisa ngobrol ya nasib Ayah yang caur. Ayah, gue jadi makin sungkan nih nanya Ci, lu bikin nangis. Dia diem doang. Dosa, orang tuh bikin nangis, dosa banget. Iya. Asli. Nggak tahu, makanya kan gue nanya kenapa Ayah nangis. Oh, nggak tahu karena lu ngomongnya dari hati gitu. Asik. Dan itu yang gue rasain waktu lu butuh gue. Gitu nggak sih? Iya ya. Nah, pokoknya setiap lu butuh gue ada buat lu. Iya makanya gue juga ini quotes ya. Asik. Aduh. Jangan dikasih tahu ini quotes ya, langsung dong. Panjang umur untuk teman-teman yang rela mendengarkan kupingnya untuk tiap-tiap orang bercerita. Nggak usah ditepuk tanganin. Aci Resti. Iya. Ya pokoknya setiap kali ketemu gue tuh selalu update kehidupan. Ya lu kan bertiga. Lu Bintang Emon. Bintang sama Marcel. Orang kita bertiga tuh dapat arahan kuliah dari Ayah. Gimana kalau kita kuliah bareng aja? Ayo kuliah bareng. Marcel nggak bisa ternyata. Bukan nggak bisa. Kenapa emang nggak mau dianya. Iya nah kalau berdua gue tekan lu harus kuliah, harus kuliah. Segoblok-gobloknya anak kuliah, pinter. Iya benar. Gue nggak mau ngelihat lu ntar diinjak sama orang. Bintang sempet break, iya. Gue marahin di Jakbar tuh sama Ridwan Remin. Seminggu kemudian, enggak dia sempet argumen, enggak ya, gue gini. Enggak tahan, beda. Pulang dapat seminggu dia WhatsApp ya, omongan lu masih terngiang. Tadi pagi gue udah bayar uang apa? Kuliah katanya. Iya si tolol itu dia ikut ini nih
pertemuan gitu, ngikut kelas tiap hari gitu ya kan, setiap minggu. UASnya kagak ikut si anjing, kan ngulang lagi ya. Sebel banget gue, makanya gue tinggalin sama gue udah mau lulus ya. Gue lagi mau tugas akhir. Si Bintang mah SKS-nya masih jauh ya? Jauh. Nanti kita samperin. Bawa ke sini aja, kita keroyok rame-rame. Kita bikin dia sampai. Ayah lahir besar di Tanjung Priok kan? Lahir, gede, sampai tua. Sekarang? Iya, di Priok. Di Priok. Anak Priok sejati? Sejati. Nggak mau pindah. Makanya yang belum tahu Afri itu artinya asli Priok. Oh gitu? Iya. Rahman Afri, asal Priok. Asli Priok. Tapi pakai V ya? Pakai V, karena kan orang Sunda nggak bisa ngomong P. Itu? V. Itu contoh tadi. Oh. Asli Priok. Sebenarnya kenapa dibikin V? V itu kan 5 Romawi kan. Kalau di bahasa Arab tuh Homsin. Homsin tuh nama bapak gua. Bapak gua Homsin tuh 5. Kalau dibikin ke angka Romawi, 5 Romawi, makanya di situ gua taruh nama bapak gua. Afri. Itu nama asli ya? Nama asli. Rahman. Rahmannya asli, Afrinya tuh asli Priok. Oh itu beneran asli Priok? Iya. Emang kata lu apaan? Enggak, kirain Ayah bercanda, maksudnya kayak bikin plesetan gitu. Enggak, itu beneran? iya. Beneran. Oh bukan, nama. Jadi beneran apa kagak? Bukan nama plesetan tuh. Seru banget kan? Gua mana bisa begini sama bapak gua. Apalagi gua. Oh jadi tapi nama asli, aku mau bilang nama baptis lagi. Nama aslinya tuh Nama baptis. Nama asli Ayah itu Abdul Rahman. Abdul Rahman. Nama aslinya. Beranjak gede Ayah tambahin tuh Afri. Karena kan nama panggung katanya harus ada 2 lah katanya kan gitu. Kalau Abdul Rahman kan nama asli, udahlah kasih asli Priok aja gitu. Jadi tapi aku malah mikirnya Ya dikirain orang Afri itu nama gua. Ada di luar juga manggilnya Bang Afri. Biarin aja lah, kalau gue ceritain juga nggak penting buat dia gitu. Ya udahlah. Dia jadi tahu sekarang. Iya. Cuma di sini doang gua kasih, yang nggak pernah gue ceritain di mana-mana. Karena gua nggak pernah undang di mana-mana gitu. Baru di sini diundang. Baru di sini. Dari kecil di Priok. Sampai udah tua begini ya? Udah gede. Udah gede. Tapi selama gede tuh nggak di Priok aja, kemana-mana. Kemana-mana, iyalah. Ayah tuh kerjanya ini cleaning service kan. Itu udah tua itu mah. Oh udah tua. Yang udah keliling Indonesia tua. Waktu muda juga keliling juga. Gitu. Ngapain? Siap sih. Gak usah lucu, jawabnya kan beneran. Ya kerja lah, merantau. Sampai Aceh merantau. Pernah sampai Ya Aceh pernah kan? di Aceh. Ayah merantau ke Aceh. Ngapain? Merantau, jualan roti. Kan jualan ganja. Iya, enggak. Roti si ganja. Tetap lucu. Sempat jualan roti, jadi tahun-tahun 92, 93 kalau nggak salah. 93, 94, antara itulah. Umur masih belasan, 17 apa 18. Oh lulus SMA kali ya? Ya, biasalah. Ikut siapa ya? Nggak ada, ikut orang Sukabumi waktu itu. Ketemu di sono. Lucu lagi. Karena satu kampung, udah dianggapnya satu kampung aja. Sama-sama dari Pulau Jawa kan. Iya, Wah saudara nih. perantauan. Ketemu di Berandan, bukan di Aceh. Berandan itu Sumbagut, Sumatera bagian utara, perbatasan Aceh sama Medan. Itu jualan roti. Kalau pagi berangkat jualan roti. Yang pakai kaleng tuh. Iya tahu. Susun, rantang susun tapi yang gede. Ntar jam 9 udah habis, pulang. Siangnya tuh jaga kuburan gitu. Jaga kuburan? Iya, gali kuburan. Oh, mayatnya kabur? Enggak, kalau ada yang meninggal, gali. Oh, gitu. Jadi kalau tap-tapin gitu ya maksudnya? Iya, lumayan tuh. Tapi gue lebih seneng kalau yang meninggal orang Kristen. Karena? Duitnya banyak. Oh. Kan dia nguburnya pakai peti, nguruknya sedikit kan, nguruk tanahnya. Oh iya, nggak bener-bener capek. nggak capek ya. Terus keluarga, ini bang, buat beli rokok gitu. Makanya gue kalau di kuburan doanya gitu, mudah-mudahan ada yang mati gitu. Orang Kristen. Iya. Pantas orang Kristen jumlahnya dikit ya. Doa ayah kenceng juga. Soalnya kalau orang Islam tuh udah dalam pakai liang lahat, nguruknya banyak, capek. Nggak ada yang ngasih duit. Orang gua aja yang pas emak gua meninggal ya, bete nungguinnya kayak kok di perasaan di film-film cepet gitu. Iya. Enak orang Kristen tuh pakai peti, udah gampang. Terus keluarganya bayar semua, pada ngasih. Nih bang, nih dek beli kopi nih. Uang tuh ya?
Uang. Kalau orang Islam kebanyakan Bang titip ya gitu. Bang ntar disapuin ya gitu. Gitu doang paling sama ngasih ini kue. Paling anaknya doang iya sama kopi nganterin. Itu pengalaman paling ini. Paling yang nggak pernah bisa dilupa, dapat kerjaan mindahin kuburan yang udah 30 tahun. Dipindahin mau dibawa ke Jawa sama keluarganya. Berarti rangkah. Iya. Masih ada ya? Masih. Nah gue ngerjainnya gue pikir siang, nggak tahu malam. Kenapa malam? Karena tulang nyala kalau malam. Kayak ini, kayak apa? Uranium. Skotlet ya? Apa yang suka nyala? Kayak apa namanya? Glow in the dark. Iya. Sementara kan patung Yesus banyak yang di sana kan boksit tanah itu, karena kan minyak kan di Brandan tuh. Jadi campur apa? Batu koral itu yang putih. Kalau siang pasti keliru takutnya ngambilnya. Tulang sama batu nggak bisa dibedain. Karena udah 30 tahun. Ya, makanya malam. Wah, ini nyala nih tulang, ambil gitu. Anjir sendiri ya? Ya berdua lah. Sama mayatnya. Untung lucu. Banyak tuh tulangnya? Banyak, ya kan dari kepala sampai kaki. Berapa kilo? Enggak sampai sekilo, cuma sebungkus doang kecil. Oh, kecil. Udah nggak ada daging. Udah nggak ada daging, tulang doang. Masih ada tapi keren ya? Iyalah. Ya tulang kan kuat. Sama gigi sama ini. Tulang, gigi sama plastik paling kuat. Kok ada plastik? Iya, makanya jangan buang sampah sembarangan. Makanya gua kalau mau buang lu nggak sembarangan sih. Nggak kedengeran. Ya, plastik. Berarti orang-orang yang operasi plastik awet tuh dia dikubur. Iya juga ya. Pas digali, ya masih plastik. Belum jadi tulang. Minimal lecak doang ya. Iya, masih utuh nih. Itu waktu muda. Dari berapa? Dari umur 17 sampai umur 22. Pokoknya total tuh di Aceh 2 tahun, di Medan tuh 4 tahun. Di Medan jadi kenek mobil, ya di Simpang. Perantau berarti ya? Perantau. Ketemu sama ibu di Medan kan? Di kampung. Makanya dapat istri orang Medan karena mainnya ke Medan. Jadi jatuhnya kalau cerita mah kayak kita emang jodoh kita harus kita jemput gitu. Oh iya sih. Ya kan? Lahir Jakarta tapi jodohnya orang Sumatera ya kita harus ke sono. Ketemulah di sono. Ternyata nikah sama orang Sumatera ribet. Kenapa? Pakai adat, pakai topi gede, berat banget. Makanya gua kapok nggak mau kawin sama orang Batak lagi. Ya kan udah cukup sekali doang. Nggak usah sampai 2 kali ya. Dong. Gemes juga ya. Iya. Banget ya. Berarti 5 tahun sampai nikah ya di sana? Enggak, masih balik lagi ke Jakarta. LDR. Belum, pokoknya waktu itu ketemu tuh udah terakhir langsung nikah. Masih waktu itu tuh mundar-mandir aja. Biasalah remaja kan bandel gitu. Ngasik. Tapi ayah masih punya teman preman tahu yang seumuran ayah. Oh iya. Sumpah, kita sering ketemu di Tanjung Priok. Oh iya. Lucu banget mereka kalau bercanda, Ci. Gue belum pernah ketemu. Definisi kita ngelihat bercandaan anak tongkrongan, tapi ini di usia yang senja-senja gini. Oh iya. Jadi itu lucu banget mereka bercandanya. Dan itu kata ayah tuh temannya dulu biasa, malah dulu musuh ya, sempat jadi musuh ya. Waktu mudanya tuh mereka yang tawuran, yang berantemnya tuh itu musuh-musuh gang-gangannya. Sekarang itu. Sekarang udah temen lah udah tua juga. Tapi dia masih jadi ini ya. Masih. Dia masih di kehidupan premanismenya itu. Masih di kehidupan malam lah. Masih ribut. Iya. Kalau kita lagi nongkrong tiba-tiba tong teriak-teriak. Ya jadi jagoan kampung aja. Kalau gue udah kasih tau lu kalau mau jadi jagoan jangan di sini, ikut gue ya di luar. Asik. Nggak keren lu di kampung. Karena dia bingung juga. Badan gue doang kecil, Ci. Tapi dipancing lagi. Gue belum siap. Nggak harus lucu. Orang di sini cerita-cerita doang. Badan kecil nyali gede ya. Terus habis itu dari merantau nikah. Balik lagi ke Tanjung Priok. Tahun 97 tuh balik lagi ke Jakarta. Udah punya anak pertama? Belum lah. Oh belum. Baru nikah tuh. Oh baru nikah. Itu ibu tahu gak kalau ayah dulu bandel? Sebelumnya gue ceritain biar dia tahu. Tahu. Yang mana? Tahu. Karena sebelum nikah, mertua sama kakak ipar, abang ipar tuh nggak ada yang setuju. Karena jangan nikah sama si Rahman. Kenapa? Karena harga diri keluarga dia kan nanti turun. Karena mereka orang, ya adalah kalau di kampung kan gitu ya. Karena istri kuliah, S1, guru gitu. Sementara si Rahman nih, kerjanya cuma tukang mabok, ribut, main judi. Nah itu sempat diintip tuh sama kakak ipar, abang ipar. Kayak gitu. Jangan sampai nikah, tapi karena istri suka ya udah. Waduh. Ya kan mau nggak mau. Diperjuangkan. Tapi sekarang bisa gua bales. Nih tanggung jawab saya. Lihat anak ibu, anak bapak.
tambah jelek kan. Di situ gue tunjukin bahwa gue mampu gitu. Maksudnya gue nggak sia-siain juga istri gue gitu. Ya mungkin lu sering ketemu kan atau pernah ketemu. Boleh ditanya lah sama anak istri. Ayah pernah marah nggak? Nggak pernah. Anak istri gue nggak pernah gue bentak, gue marahin. Karena cukup gue bentak, gue marah di luar aja dulu sama orang. Karena lah istri sama anak tuh bukan itu. Ya. Bukan tempat pelampiasan ini kita. Padahal gue kasih space buat ngomong serius gitu ya. Maunya lucu aja, heran gue. Biar gue nggak nangis, tolong. Gue kalau ini, lu kan kadang suka mancing-mancing. Bandel. Narkoba pernah nggak ya? Pernah. Narkoba pernah ya? Berantem, tawuran. Ya, paling. Ya. Udah kenyang lah ya. Kenyang, udah ngelewatin semuanya berarti ya? Udah semua, makanya semua kenakalan. apa yang sering gue sampein ke anak-anak di komunitas tuh, itu gue rasain. Nggak ada sama sekali manfaatnya. Lu mau jadi jagoan, nggak akan jago. Serius. Jadi kuncinya kenapa gue di daerah orang, di Brandan, di Medan nggak pernah digebukin orang? Karena gue baik. Ternyata kuncinya satu, lu mau hidup di mana aja, kalau lu baik orang sama lu. Udah itu aja. Jangan aneh-aneh. Sampai sekarang lu nggak pernah ada ribut kan? Karena lu baik, udah itu. Jadi kunci satu, lu jangan pernah berhenti berbuat baik, udah itu aja. Iya sih. Selamat. Kalau lu berbuat jahat sama orang, tungguin aja. Nah iya, gue jadinya kalau yang tadi bilang baik-baik itu, karena gue ngerasa gue nggak boleh baik ke semua orang. Gimana? Gue nggak boleh bikain ke semua orang, gue harus bikain ke beberapa orang tertentu. Gue baik ke semua orang, tapi gue nggak mau kebaikan gue itu malah diinjak sama orang, karena yang udah gue alamin gitu. Gue baik nih ke semua orang. Dulu lu gitu, lu nggak pilih bulu, semua lu baikin. Nggak bener juga gitu, walaupun emang baik itu nggak ada salahnya. Tapi lu harus lihat orang juga gitu. Kadang ada orang yang lu baik, ada yang takutnya dimanfaatin kan gitu. Gue kan ceritanya ke lu mulu. Iya makanya. Makanya dia tahu kayak ya nggak salah sih, nggak dibilang nggak salah, ya udah nikmatin aja, itu proses lu menuju dewasa, pengalaman akan jadi pengalaman lu nanti dalam menjalani hidup gitu. Asik. Gue sekarang ngomongnya udah bener kan ya, gara-gara gue kuliah anjing. Gue segoblok-gobloknya gue, ternyata gue masih bisa ngomong kayak gini. Beda. Gue perhatiin tuh banyak perubahan lu caption. Terus kalau ngobrol, stand up terakhir yang gue lihat lu bahasa lu udah intelek tuh pas di hahaha lah. Agak intelek dikit lah, walaupun lebih intelek Priska gitu ya. Tanpa kuliah ya. Karena dia tahu, Priska tahu dia kosong. Dia ngisi kekosongan dia. Dia tahu nggak kuliah, makanya dia kejar. Dia baca buku. Lu lihat bukunya di rumah. Segini-segini. Alkitab semua itu. Berangkas kan. Tahu kalau berangkas yang bentuknya buku, ada kuncinya, kosong di dalamnya. Yang gue suka dari Priska adalah dia mentalnya pembelajar. Gue salut sih sama dia karena ya dia berani merantau. Nangis. Dia berani merantau gitu ya kan. Cewek-cewek jarang-jarang tahu ada yang nggak bisa. Lu acting lu jelek. Acting lu jelek, kalau acting lu bagus lu di imperfect, bukan si Maria tapi lu. Tapi Ai salah satu teman yang enak banget buat cerita. Yang karena kalau kita tuh kadang cerita kan ada teman yang kita ya udah cerita aja, ngobrol ngalung ngidul nggak jelas kayak gitu. Ada teman yang kita pengen cerita tapi ada isinya. Kita pulang tuh pengen ada yang kita pikirin setelah cerita itu gitu. Dan Ayah salah satu orang kayak gitu sih. Kalau di Priuk mah sampai pagi ya. Waktu aku masih ngekos di Priuk ya. Parah. Sampai pagi sama lu juga sendiri pulang. Makanya gue masih khawatir sama dia. Kalau sama lu gue sedikit khawatir gue ke lu. Kalau ke dia tinggi. Makanya gue bilang kalau lu udah sampai, minimal lu bikin story atau WhatsApp gue udah sampai. Kalau nggak ada apa-apa di jalan gue susul. Nah terakhir ini kan sekarang lu main sama si Vicky kan. Gue udah titipin ke dia tuh. Vick, titip ya. Kalau ada apa-apa telepon gue. Ngasik. Ayah nggak khawatir sama aku karena aku kemana-mana bawa pisau ya. Iya. Kalau sama Priska gue sedikit khawatir sedikit gitu. Lu bawa pisau, Pris? Iya. Gue sering banget ketahan di bandara tuh waktu kalau dulu waktu masih di Emily sering keluar kota. Bang Adri sampai bukan teman gue. Gue apaan? Gue mah cuman gunting kuku doang. Gunting kuku ya elah, penjahat di gunting. Tapi gue karena waktu itu sebelum gue punya pacar, itu biasa kemana-mana gue bawa pisau. Karena maksud gue siapa lagi yang mau jagain gue kalau bukan gue gitu loh.
Banyak sih yang nyaranin Pris bisa loh pakai air lada atau apa gitu merica. Ya tapi kan nggak ada darahnya, maksud gue tuh gue pengen. Malah lu jahat sama gue, harus ngerasain gitu loh, kayak jangan pembalasannya jangan nggak setimpal gitu. Gue lihat-lihat lu. Gue lihat-lihat lu psikiater juga ya. Psikolog. Oh, psikolog. Dan sampai benerin dulu, psikopat. Dan sampai akhirnya tuh Priska ada di tempat ini, gue bilang sama dia, Pris kayaknya gue agak tenangan deh lu di tangan. Hahaha. Kayak udahlah gitu. Sempet kemarin gue masih yang kayak masih punya tanggung jawab ke dia, padahal gue juga nggak kenal gitu. Maksudnya Priska juga bukan anak gue, tapi gue kayak ngerasa punya tanggung jawab moral ke dia, kayak si Priska kayak belum dapet tempat setelah dia udah di sini. Gue sempet ngelarang nggak waktu lu masuk Emily kan? Mungkin gue orang pertama yang ngelarang dia, tapi gue nggak bisa nampung dia gitu. Tapi setelah udah waktu berjalan dia masuk ke, gue ikut tenang gitu. Emang kenapa sih MLI? Di waktu gue sakit di rumah sakit, lu lihat kan? Ya kan, pada yang megangin tangan gue dia, bukan suster. Suster di bawah megangin. Makanya gue titip ke calon mantu. Ini anak saya dari mulai kecil sampai sebesar ini belum pernah saya marahin. Tapi dia bisa pinter, dia bisa keras di luar. Iya. Sedih ya? Ya anaknya mau diambil. Sedih lah. Gue ngurusin sampai gede tiba-tiba tinggal siap pakai. Waduh.